Jadi buat sahabat-sahabat, untuk mengatasi barang-barang seperti ini, untuk tindakan pertama kali sahabat bisa cek dulu di bagian setiap titik timah soldernya. Jadi kalau ada yang kendor itu harus sahabat solder ulang. Jadi jangan hanya terfokus kepada yang rusak, sahabat-sahabat harus terfokus juga ke bagian jalur-jalur yang mana titik soldernya udah kendor, itu harus sahabat tambah lagi menggunakan timah atau tenol. Nah, untuk kesimpulan barang-barang seperti ini, sahabat bisa mengecek lagi untuk di bagian permukaan atas untuk mencari yang mana kerusakan fisik. Jadi biasanya kalau dia bermasalah di bagian fisik itu kelihatan, entah elko ada yang berlembung atau yang sudah keluar air di bagian bawah, atau di bagian air sudah ada yang hangus terbakar. Itu harus sahabat cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya coba untuk menyervis satu buah speaker. Jadi seperti ini. Saya tekan dulu. Di sini untuk di bagian tampilan belakang, jadi di sini ada dua lubang anginnya. Terus untuk speaker aktif ini untuk di bagian depan, tampilan depan seperti ini. Jadi di sini untuk merek yaitu MA atau monitor audio. Jadi kendala sebuah sound ini tidak mengeluarkan suara. Jadi sekarang saya coba tes untuk di bagian power. Cuman di sini ada salah satu kabel dikeluarkan. Jadi untuk powernya nyala. Ini apakah memang satu warna atau dua warna, saya kurang tahu. Biasanya kalau menggunakan Protek dia langsung berubah ke warna hijau, biasanya seperti itu. Tapi ini hanya berwarna merah, jadi kemungkinan memang powernya hanya berwarna merah untuk indikatornya. Oke, buat sahabat-sahabat, sekarang saya ingin coba buka untuk di bagian dalam. Saya ingin lihat juga seperti apa untuk di bagian dalamnya. Sekarang kita naik untuk melepas di bagian dalam. Oke, jadi untuk di bagian posisi dalam seperti ini, sahabat, sebuah crossover subwoofer. Jadi di sini menggunakan trafo dengan voltase 34 volt. Untuk di bagian transistor menggunakan produk Toshiba, yaitu sebanyak 2 set per mono. Elko-nya menggunakan 4 buah yang kecil-kecil. Terus untuk di bagian speaker di sini menggunakan speaker yaitu 12 inci. Jadi di sini untuk kabel speaker dipotong. Jadi kemungkinan ini ada kerusakan di bagian power, atau bisa jadi juga di bagian yang lain. Karena ini speaker sudah tidak dipakai, jadi sekarang saya coba cek untuk di bagian jalur speakernya dulu. Apakah speaker juga ikut bermasalah atau tidak. Jadi kalau untuk speaker aman, berarti permasalahannya itu ada di bagian power ini. Jadi di sini saya coba ingin pengecekan dulu di bagian apa yang menimbulkan permasalahan sebuah subwoofer ini. Jadi di sini untuk di bagian fuse aman, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Terus di sini untuk di bagian transistor power ada yang bermasalah. Jadi kesimpulannya untuk sebuah subwoofer ini bermasalah di bagian power. Jadi seperti ini bentuk mesin di dalamnya.
Oke, sahabat-sahabat. Jadi sambil menunggu solder saya panas, di sini ada satu buah equalizer yang kemarin sudah saya buatkan videonya. Terus di sini ada lagi satu buah equalizer yaitu dengan merek Soundcraft. Ini kendalanya mati total menurut informasi. Kalau ini suaranya hilang sebelah, bukan hilang, mati sebelah. Kalau bisa dicari. Terus kalau yang ini di bagian powernya, jadi permasalahan di bagian power untuk kendala sebuah subwoofer yaitu monitor audio ini. Jadi seperti ini untuk di bagian dalamnya. Jadi kalau untuk speaker dia menghadap ke bawah. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa kelihatan. Ini magnetnya. Jadi speaker menghadap ke bawah, jadi tidak ada sekatan, cuman di sini ada sengkang untuk kiri kanan. Terus hanya ada lubang. Terus lubang ini agak sedikit panjang. Jadi kurang lebih untuk lubang ini atau pembuangan ini untuk panjang kurang lebih 20 cm kepanjangan lubang. Jadi dua buah ini panjangnya kurang lebih 20 cm untuk di bagian speaker menghadap ke bawah. Terus di bagian pinggir ada dipasangi servom, cuman udah dilepas, gayanya sih udah dilepas ya, udah dilepas. Terus untuk di bagian box menggunakan MDF. Jadi kalau untuk subwoofer ya memang mantap menggunakan MDF seperti ini untuk di bagian bahannya, karena ini peredamnya sangat mantap sekali, karena ini barangnya sudah padat, betul-betul padat. Untuk ketebalan hanya 1,5. Cuman MDF ini kalau semakin lama dia semakin besar atau semakin ngembang, karena bukan anti air. Ini kelemahan MDF. Jadi seperti ini untuk di bagian dalam sebuah crossover yaitu mirip monitor audio. Jadi hampir sama dengan model BMB, karena saya juga pernah menyervis BMB. Jadi hampir sama. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk mengatasi barang-barang seperti ini, untuk tindakan pertama kali sahabat bisa cek dulu di bagian setiap titik timah soldernya. Jadi kalau ada yang kendor itu harus sahabat solder ulang. Jadi jangan hanya terfokus kepada yang rusak, sahabat-sahabat harus terfokus juga ke bagian jalur-jalur yang mana titik soldernya udah kendor, itu harus sahabat tambah lagi menggunakan timah atau tenol. Oke, buat sahabat-sahabat, untuk pengecekan saya neck dulu. Nanti kita lanjutkan setelah ketemu permasalahannya. Kita neck dulu. Sedikit berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat untuk mengatasi atau melacak sebuah penyakit, sebuah power. Jadi terutama sahabat bisa cek dulu untuk di bagian speaker. Sahabat pastikan di bagian speakernya masih normal atau tidak. Sahabat bisa cek menggunakan kali 1 seperti ini, menggunakan kali 1 di apometernya. Jadi lalu sahabat bisa sentuhkan min dan plus di bagian speaker. Terus yang kedua, sahabat bisa cek untuk di bagian setiap titik solderan, apakah setiap titik solderan ada yang kendor atau tidak. Jadi kalau ada yang kendor, itu harus sahabat tambah timah soldernya. Untuk kesimpulan barang-barang seperti ini, sahabat bisa mengecek lagi untuk di bagian permukaan atas untuk mencari yang mana kerusakan fisik. Jadi biasanya kalau dia bermasalah di bagian fisik itu kelihatan, entah elko ada yang gelembung atau yang sudah keluar air di bagian bawah, atau di bagian air sudah ada yang hangus terbakar. Itu harus sahabat cek. Nah, yang sedikit lebih susah melacak sebuah penyakitnya yaitu di bagian transistor. Karena transistor ini tidak rusak fisik, tapi dia mengalami kendala shock atau konslet di bagian dalam. Jadi kalau transistor yang bagus, karena di sini menggunakan kode Toshiba dengan kode lot 3X dan 4S, hanya itu kodenya. Jadi sahabat harus menggunakan apometer lagi untuk pengecekan. Jadi kalau untuk transistor bawaan seperti ini biasanya yang ori, dia jarang sekali putus di bagian dalam. Dia biasanya short di bagian antara basis dengan kolektor ataupun ke emitor.
Jadi sahabat harus cek. Terus yang selanjutnya sahabat bisa cek di bagian air kaponya ini. Jadi sahabat bisa cek apakah sudah putus atau masih bagus. Jadi biasanya ini putus. Jadi kalau sahabat ukur menggunakan kali 1 dan tidak nyambung berarti putus. Tapi bukan berarti mengukur semua barang harus nyambung. Juga ada yang tidak nyambung seperti di bagian transistor ini. Jadi harus dipahami juga untuk di bagian transistor seperti apa yang mana nyambung dan mana yang tidak nyambung. Terus selanjutnya sahabat bisa cek di bagian setiap jalur jumperan. Biasanya jalur jumperan kalau yang sudah dipasang lem seperti ini biasanya sangat mudah sekali jalur jumperan itu berkarat. Biasanya putus tanpa sepengetahuan kita. Kita lihat kadang-kadang normal, tapi di bagian titik soldernya itu sudah berkarat. Jadi itu harus sahabat perhatikan betul-betul supaya sahabat-sahabat tidak ketipu. Jadi di sini kerusakan di bagian power. Jadi sudah saya ganti untuk di bagian power. Sekarang saya coba untuk memasukkan tegangan. Nah, di sini sudah saya tancapkan tegangan. Jadi kalau yang awal tadi saya katakan untuk lampu indikatornya ini berwarna merah. Biasanya kalau dia normal, dia langsung ke warna hijau. Nah sekarang apakah dia sudah berwarna hijau atau masih tetap merah? Untuk di bagian lampu indikatornya ini, karena di sini ada lampu indikatornya. Ya, sekarang saya coba masukkan listrik. Nah seperti ini sahabat-sahabat. Jadi dia sudah mengeluarkan tidak merah lagi, dia sudah hijau. Tapi kalau dia merah, otomatis dia protek. Berarti ada masalah, entah itu di bagian tune control ataupun di bagian powernya. Karena untuk di bagian tune controlnya ini, sedangkan ini untuk di bagian powernya. Jadi seperti itu. Jadi untuk pengecekan selanjutnya saya tidak langsung memasukkan speaker. Saya cukup mengetes menggunakan apometer dulu. Saya ambil kali 10 AC, terus saya tancapkan dulu ke bagian listrik. Oke, jadi seperti ini, tancap ke ground. Nah, untuk di bagian apometer tidak ada pergerakan, terkecuali disentuh di bagian input. Sekarang saya putar balik. Nah, aman. Jadi setelah penggantian komponen di bagian power, maka dia sudah normal. Jadi sekarang tinggal dicari untuk di bagian inputnya. Jadi input sebuah power ini harus kita coba tes satu persatu, apakah sudah bekerja dengan sebenar-benarnya atau masih ada kendala-kendala lain. Jadi seperti itu bos-bos. Jadi tinggal nanti saya coba pengetesan suara, karena ini malam hari jadi tidak enak juga. Jadi saya tunggu besok untuk pengetesannya. Oke bos-bos, seperti ini hasilnya.